Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, as'alukumullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Hadratul mukarramin, para guru, para sesepuh, para masyayikh dan seluruh jamaah mushola Darul Huda yang saya hormati, yang Allah muliakan. Kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar, di antaranya nikmat sehat dan terutama nikmat iman dan Islam kita. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin assalamualaikum hayatakum fid dunya wal akhirah. Melanjutkan kajian kita kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang Al-Adhkar ba'da sholawatil khams atau ba'da sholawatil mafruḍah, zikir-zikir setelah sholat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan dulu membaca Al-Adhkarnya. Kemarin sampai salasan wa salasina. Kita lanjutkan. Warwina fi sunani Abi Dawud, dan diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i wa ghairihim, an Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini dubura kulli sholatin. Jadi warwina, dan telah diriwayatkan fi sunani Abi Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud. Sunan itu jamak dari sunnah. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Tirmidzi dan Nasa'i, dan yang lainnya an Uqbata dari Uqbah, ini sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Uqbah ini berkata, qala amaroni, telah memerintahkan kepada saya, kata Uqbah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW, Rasulullah, an aqra'a, supaya agar aku membaca. Jadi aqra' itu saya membaca, bil muawwidhataini, dengan 2 a'udzu, dubur kulli sholatin, setiap
di belakang setiap sholat ya. Di belakang setiap sholat. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Uqbah bin Amir untuk selalu membaca muawwidhataini di belakang atau selesai sholat. Apa itu muawwidhataini? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itulah muawwidhatain. Jadi setiap ba'da sholat itu selalu dibaca dan alhamdulillah kita selalu membacanya. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa fi riwayat Abi Dawud, dan dari riwayat Abu Dawud itu bil muawwidzat, dengan muawwidzat itu pakai jama muannas salim. Kalau tadi yang dari Uqbah itu pakai tasniyah muawwidzatain, dua. Ada dua a'udzu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau riwayatnya yang dari Abu Dawud itu bil muawwidzat, ini pakai jama muannas salim. Payam bagi, maka musti, payam bagi itu musti, ayyaqra'a, untuk membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi kenapa dipakein dengan jama' muannas salim? Karena ada tiga. Jadi kalau bahasa Arab itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kalau bahasa Inggris itu cuma dua, ada singular, single, tunggal, dan yang keduanya adalah plural atau jamak. Itu bahasa Inggris, itu cuma dua. Kalau bahasa Arab itu ada tiga, mufrad, tasniyah, jamak. Nah tadi muawwidhataini itu dua muawwidah, karena qul a'udzu birabbil falaq dengan birabbin nas. Kalau Abu Dawud itu pakai jama' muannas salim. Kenapa? Karena ada tiga. Pertama qul huwallahu ahad, kemudian yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada tiga. Itu bedanya di riwayat Abu Dawud dengan di riwayat yang tadi Nasa'i, kemudian Tirmidzi. Ada sedikit perbedaan. Nah, ini tentang lanjutan dari zikir-zikir yang kita baca setelah sholat fardu. Nah, sampai di sini ada yang ditambahkan? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Oh iya, silakan Pak. Itu yang disebutkan setelah fardu kan tiga ya? Iya. Ahad. Yang pertama Al-Fatihah kan harus itu. Al-Fatihah di sini tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan di sini ini adalah sekarang yang baru disebutkan tiga, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan Al-Falaq pakai qaf ya, bukan Al-Falaq. Kalau Al-Falaq beda lagi. Al-Falaq pakai qaf, itu falaq artinya adalah apa? Waktu subuh ya. Kalau falaq pakai kaf itu artinya adalah ini bintang-bintang ya, falaq, gugusan ilmu bintang, ilmu falak itu ilmu bintang. Jadi kalau yang baru diperintahkan di sini baru sampai kepada tiga kul. Satu kulhu, dua kul a'udzu, tiga kul a'udzu. Nah, untuk Al-Fatihah belum disebutkan di sini. Nanti ada yang disebutkan lagi, yaitu ayat kursi, tapi belum di sini. Kita baca dulu apa?
Waruwina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihil yumna. Idza qada, ketika Rasulullah selesai melaksanakan salatnya, masaha, beliau mengusapkan jabhatahu, mengusap jabahnya. Jabah itu ini kening, itu biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Jadi mengusap. Ini hadisnya dari siapa barusan? Kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi selalu mengusapkan tangannya ke jabhah dengan tangan yang kanan. Summa qala, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhhab 'anil hamma wal hazan. Itu. Ya. Itu bacaan ketika selesai sholat setelah salam. Bahkan ini dulu setiap ini diajarin oleh guru, ternyata ini ada di kitab Al-Adhkar. Assalamualaikum ke sebelah kanan, Allahumma as'aluka jannah. Kemudian assalamualaikum Allahumma najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu ternyata ada di Al-Adhkar. Dulu mah belum disebutkan oleh guru, ternyata itu sudah terbiasa. Kemudian mengusap ini juga pernah berhenti. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu bid'ah, jadi berhenti itu saya. Dia mau berhenti. Sekarang ketemu lagi, ternyata itu ada. Termasuk ketika salam tadi baca Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian assalamualaikum Allahumma inni a'udzubika minan nar. Najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, itu ada ternyata di kitab Al-Adhkar. Kemudian Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumman ishni wajburni wahdini li sholihil a'mali wal akhlaqi innahu la yahdi li sholihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini bacaannya biar kita baca dulu. Kemudian dilanjutkan lagi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha salatahu la adri qabla ayyusallima au ba'da ayyusallima yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi bacaannya, yaitu Rasulullah ketika ngasih tahu kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk sa'usika bi antakula ba'da dubura kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadi Rasulullah sampai pertamanya mengatakan, demi Allah bahwa saya mencintaimu. Kemudian di hadis yang lain Mu'adz menjawab, wa ana uhibbuk, dan saya juga mencintaimu. Nah, kata Rasulullah, kamu jangan pernah berhenti, jangan pernah tidak melakukan untuk mengucapkan doa ini setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu selalu kita baca. Harusnya kita baca. Kapan itu? Kapan saja, setelah selesai. Boleh di awal, boleh di akhir. Kalau misalkan imamnya keburu selesai membaca doa, nah nanti setelah itu kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga dibaca. Ini ada di dalam, memang ada tambahan sedikit, ya, tambahan sedikit. Tadi sampai apa tadi Pak Haji? Al-Fatihah ya Pak Haji ya?
Iya, Al-Fatihahnya di sini tidak ada. Maka ada ustadz yang sampai bersumpah wallahi bahwa tidak ada paket Al-Fatihah setelah sholat. Jadi di sini tidak disebutkan untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada paket itu dengan Al-Fatihah. Yang dipakai Al-Fatihahnya itu adalah kaidah umum bahwa Al-Fatihah itu sebagai pembuka doa. Jadi maksudnya pembuka itu apa? Kita setelah berdoa, doa itu supaya diterima oleh Allah, maka kita membaca Al-Fatihah. Maka sering kita mengucapkan bisirril Fatihah. Apa itu bisirril Fatihah? Waktu itu ada yang bertanya, Pak RT 2 itu Pak RT Habib, Pak RT Jumai. Kata dia, berarti kalau bisiril Fatihah berarti Fatihahnya harus pelan dong katanya. Karena bisiril sir beda ya. Kalau siril Fatihah maksud di sini sirri itu maksudnya adalah rahasia. Cita-cita yang apa ya? Cita-cita tiap pribadi masing-masing kan kali ya. Iya, bisir dengan rahasia. Jadi rahasia Fatihah itu bisa membukakan doa kita yang tadinya tertutup. Sirril Fatihah dengan rahasia Fatihah. Jadi sariroh, ada sariroh, ada sariroh, ada basiroh. Kalau sariroh itu ada rahasia yang sangat rahasia. Kalau ada taknya itu namanya segat mubalaghah. Sangat rahasia. Sariroh wa basiroh. Kalau sariroh itu rahasia yang sangat dalam. Kalau basiroh itu artinya adalah mata hati. Basiroh ini mata hati. Basiroh itu mata hati. Baik Ustaz, itu artinya Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la mu'ti lima a'taita wa la yu'ti lima. Tolong diartikan. Allahumma la mani'a. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah. Mana itu mencegah? Allahumma la mani'a lima a'taita, dari apa yang engkau berikan. A'taita lima a'taita wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta dengan engkau yang engkau cegah. Jadi tidak ada yang bisa mencegah pemberian seseorang kepada kita, dan juga tidak bisa wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang bisa memberi kalau engkau mencegahnya. Itu mencegah. Jadi apa yang dicegah oleh Allah kita tidak akan bisa menerima, dan tidak akan orang tidak mampu memberi kita itu manfaat kepada kita. Jadi kalau Allah memberi tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghalangi tidak akan bisa memberi. Itu ya agak ribet ini, memang otaknya rada-rada sedikit, jadi saya suka kebelit-belit. Sesuatu yang kalau sudah berkehendak tidak bisa ada yang menghalangi. Ya, jadi bisa ada yang menghalangi. Apa kehendaknya memberi atau kehendaknya menghalangi, membuka atau menutup gitu. Nah maka ya. Itu tadi bacaan yang tadi itu sambungan Allahumma salam ya. Ya. Diterusin dengan yang dibaca, ada langsung Allahumma salam. Apa yang tadi dua-duanya gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus yang Allahumma la mani'a. Allah, kenapa itu? Kadang-kadang ada yang baca cuma Allahumma antas salam. Kadang-kadang ada apa lagi ada yang terlewat. Iya. Jadi memang dari semua doa itu semuanya bisa dipilih. Boleh, kata Imam Nawawi, boleh semuanya dikumpulkan. Tapi kan tidak semua orang sempat. Itu. Tidak semua orang sempat, dan juga tidak semua orang hafal. Itu termasuk doa-doa yang lain seperti apa tuh namanya?
Iftitah. Kalau menurut ulama yang bagus itu dibaca semua, yang bagus. Tapi jangankan semua, baru satu aja sudah lama banget gitu. Maka kita pilih mana yang menurut kita lebih sahih. Contoh lebih mantep. Contoh kalau di Muhammadiyah yang paling mantep itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau itu yang seringnya di Pak Ustadz itu Pak Ustadz yang di Roger Jannah. Bukan Pak Ustadz. Bukan yang Ustadz yang Kemarin tadi lengkap. Jadi Allahumma terus sampai apa? Oh iya, itu ya, dia baca di sana ya, dibaca. Ya. Yang waktu apa tuh namanya tuh pengajian desa itu kan, pengajian tuh baca ya, iya, selalu baca. Ya kalau di sini Pak Haji atau saya sering baca. Jadi kalau sering dibaca mungkin kita jamaah kan akan hafal. Iya. Tapi kan tidak semuanya suka, mungkin ya, kita nggak tahu. Enggak, maksudnya kan kalau sudah ada hadisnya itu kan Jelas. Silakan, Iya. nggak suka ya masing-masing orang makannya sayur asem ada yang suka. Iya. Itu aja. Itu pilihan. Bahkan termasuk termasuk bacaan-bacaan yang lain. Tadi ya contoh yang tadi. Contohnya bahwa kata ulama yang bagus dibaca semua, tapi terlalu lama. Iya. Dikit lagi Pak Ustaz tadi Wala roda dan tidak bisa menolak. Lima kodoita dengan apa yang kau kodokan tentukan. Walayan fa'u dan tidak bermanfaat. Zal jadi min kal jadu. Jadu itu kemuliaan. Kemuliaan. Jadi memang doanya udah pasti karena dari Rasulullah pasti udah bagus itu. Itu kita baca terus karena memang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadisnya kata Imam Nawawi sahih. Ini ada yang dhaif itu tadi apa tuh yang nomor 3? Coba nomor 3 apa tadi dhaif? 1 2 3 mana 3 ini di sini ya biar kadang-kadang begini ya, nanti kalau dhaif Imam Nawawi pasti menyebutkan siapa yang mendhaifkan, apakah Abu Dawud atau An-Nasai atau At-Tirmidzi atau bahkan kalau di sini enggak ada ya. Kalau di hadis-hadis biasa di umum itu Al-Albani biasanya yang mendhaifkan dan mensahihkan. Kenapa? Karena beliau itu menunggu perpustakaan. Jadi selalu melihat, walaupun beliau itu termasuk seorang pedagang ini jam tangan Albani. Itu biasa rujukan sahabat kita, teman kita dari Salafi, biasanya itu Albani. Ya ke atasnya nanti ada Nasiruddin, itu Nasiruddin Albani ya. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, ada Bin Baz, nah, itu semuanya yang biasa rujukan dari orang-orang Salafi atau sering disebut Wahabi. Jadi kata Rasulullah untuk selalu berzikir. Zikir itu sama dengan wirid ya, Bapak Tiri. Ya, jadi wirid itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Persamaan itu namanya sinonim atau apa? Sinonim ya. Jadi wirid itu sama dengan zikir. Waroda artinya menyebutkan, ya zakaro itu menyebutkan juga sama. Nah, apa? Dek? Yang pernah mau nanya ini udah keduluan. Oh, keduluan. ya nggak apa-apa keduluan. Kalau keduluan nggak apa-apa kan? Antara wirid sama zikir itu. Oh, wirid sama zikir. Jadi wirid sama zikir itu sama. Wirid artinya menyebutkan, zikir juga menyebutkan. Kalau di Jawa biasanya wiridan nyebutnya. Iya.
wiridan. Jadi wiridan itu artinya zikiran, zikir. Iya. Mengulang. Zakaro ya guru. Kalau saya Allah enggak zikir namanya kalau. Ya. Iya. Ya, kita tadi tentang Allahumma la mani'a. Jadi ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, sesuatu keanehan itu al-ajbu kullal ajbi, itu suatu keanehan dari yang aneh. Ada seseorang yang meninggalkan Allah untuk menuju yang tidak bako. Kalau Allah itu kan bako. Bako itu apa? Kekal. Menuju yang la bako, yang tidak kekal. Maksudnya apa? Makhluk. Jadi dia mau berlari dari Allah, menjauhi, mau menuju sesuatu menurut dia lebih baik. Ternyata yang dituju itu adalah makhluk. Nah, maka itu aneh, sesuatu keanehan kalau ada orang yang seperti itu. Jadi tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Maka aneh kalau ada orang yang mau meninggalkan Allah. Itu kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi itu tentang wirid itu sama ya. Bagaimana kalau baca Quran? Apakah baca Quran termasuk wirid? Termasuk ya, termasuk zikir. Baca Quran itu termasuk zikir. Maka bacalah Quran ya, paling tidak sehari pagi-pagi sebentar aja pulang dari musola, dari masjid ya, satu lembar atau satu halaman. Berapa juz? Ya kalau kita udah pernah baca di sini, dia ada ulama yang menamatkan dalam 10 hari 1 kali tamat. 10 hari berarti seharinya 3 juz. Seharinya 3 juz. Nah, sehari. Kalau kita mah setahun ya. Setahun baru tamat. Alhamdulillah, itu juga alhamdulillah. Jadi la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa baca banyak ya sedikit nggak apa-apa. Begitupun hafal. Kalau tidak hafal banyak ya sedikit. Yang penting jangan dilupakan lagi karena dosa kalau melupakan hafalan Quran. Ya alif-alif doang. Iya. Baca 1 halaman juga apa-apa. Karena kalau baca Quran tanpa arti pun sudah pahala, apalagi pakai arti. Tadabbur, tapi yang paling bagus ya pakai arti, pakai maknanya kita tahu. Karena memang Al-Quran itu adalah hudan linnas. Nama lain dari Al-Quran adalah huda. Banyak, Al-Furqan, ada Al-Bayan, ada Al-Kitab juga, yang sekarang ramai diperbincangkan oleh para apologet Islam. Kata apologet Islam, kenapa kami membahas Kristen? Karena orang Kristen membahas Islam dan nyolong bahasa-bahasa Islam. Alkitab, kemudian Allah, kemudian ayat itu nggak ada di mereka, yang ada di Quran, tapi mereka ayat membajak. Banyak yang protes. Nah sekarang banyak apologet. Kalau firman bahasa Indonesia, ya dia pakai juga itu sama. Kalau firman emang bahasa Indonesia udah diterjemahkan. Nah kalau Allah itu nggak ada dalam bahasa mereka. Yang ada dalam kitab mereka yang aslinya itu bukan Allah tapi Theos. Theos itu artinya adalah dewa. Nah, itu. Ya, Theos. Kalau teologi berarti ilmu dewa, ilmu ketuhanan. Dewa itu Tuhan. Ya. Tuhan itu ilah, bahasa Arabnya ilah. Yahweh.
Yahweh, Elohim. God. God itu bahasa Inggrisnya. Itu nama mereka. Kalau bahasa Arab ilah itu adalah yang disembah. Pokoknya segala sesuatu yang disembah itu disebut ilah. Mau patung, mau gambar, apapun itu disebut ilah. Nah, itu ilah itu sesembahan siapapun. Nah, maka kita pakailah dulu di depannya la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah illallahu kecuali Allah. Nah, kata Allah itu mereka ambil jadi Allah. Begitupun alhamdulillah mereka pakai terus. Puji Allah. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Apa? Insya Allah. Iya ada. Ya, mereka pakai banyak berpakai. Ada yang makainya memang tidak sadar karena sering bergaul dengan Islam. Ada yang memang ditulis di dalam kitab mereka, Bible mereka, dan itu dijadikan sebagai bahasa mereka. Yang parahnya beda pengertian, beda pemakaian. Kalau kita Allah itu ahad, kalau mereka tiga. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan udah itu Yesus. Jadi membahas ke situ. Ya. Ya kadang-kadang kita harus tahu juga supaya tidak sampai terjebak, dibodohi. Maka kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas ketika beliau diperintahkan untuk belajar bahasa bukan bahasa Cina, bahasa Kristen itu apa namanya? Ibrani. Kamu harus belajar. Nah, ketika ditanya Ibnu Abbas, emang kenapa? Jadi kata Ibnu Abbas, man ta'allama lughata qaumin salima makruhum. Barang siapa yang belajar bahasa sebuah kaum, maka dia akan selamat dari tipu dayanya. Jadi harus belajar bahasa Yunani, harus belajar supaya tidak tertipu. Kan kenyataannya banyak. Dulu saya punya temen itu orang Jawa, habis ditipu, dikerjain. Ngomong ini padahal harusnya jangan, boleh itu. Itu saya punya temen orang Jawa dikerjain oleh orang Sunda. Begitupun orang Sunda pasti di sana dia kerjain juga, mungkin tapi ya tidak selalu begitu. Ya harus ya bercanda itu, bercanda. Bercanda kan harus. Tapi boleh. Saat itu katanya kalau kita mempelajari atau mengikuti kaum disamakan dengan Kaum itu. Ya. Oh itu beda lagi kalimatnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh itu artinya menyamai, ngikutin, menyerupai. Beda mempelajari. Tasyabbah itu nyamain mereka. Contoh misalkan mereka ulang tahun, kita ngikutin itu tasyabuh. Tapi kalau ulang tahunnya kita beda dikit gimana? Nah, itu makanya tidak mutlak, tergantung isinya, termasuk yang dimaksud dengan sekarang masalah maulid itu ya, banyak perdebatan. Itu pun ya karena sebenarnya bukan apa-apa, karena persepsi saja berbeda dari sisi mana melihat. Jadi kalau menyamain itu bukan hanya isinya ya. Bukan isinya. Ya kayak kebiasaan misalkan, ya kebiasaan yang memang untuk dia gitu. Contoh Salam itu kalau diartikan itu sama dengan assalamualaikum. Salam alehem itu sama dengan assalamualaikum, tapi itu pemakaiannya oleh mereka biasa dipakai untuk itu antara mereka, pengantar mereka. Itu menjadi masalah kalau kita dipakai untuk bertasyabuh. Kalau kita ngomong dengan mereka ya nggak apa-apa, karena memang itu bahasanya. Salam alehem itu artinya assalamualaikum. Iya.
Nggak apa-apa kalau seperti itu.